Melewati dengan keadaan sehat. Kedua kalinya sholat tersalam semoga berlimpah kepada junjungan kita dan besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang bagi nanti. Amin. Cara penyampaian modul 1-4 kepada Ustazah Eri Hirawati dipersilakan. Kita sambut Ustazah Eri dengan tepuk jari. Monggo Bu Eri. Terima kasih matur nuwun Bu Fitri yang sudah mengantarkan saya ke materi hari ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Di sini saya sebenarnya bukan kok sok pinter atau apa, bukan Ibu. Jadi saya di sini kita sama-sama belajar. Karena di sini saya mendapatkan amanah, mendapatkan tugas dari calon guru penggerak untuk menyampaikan modul 1 ya. Jadi ini karena modul 1 sudah berakhir, jadi kami ada tugas untuk melakukan aksi nyata dengan materi budaya positif. Nah, saya sampailah kita pada tujuan sebenarnya dari aksi nyata yang akan saya lakukan ini. Tujuan aksi nyata sendiri adalah yang pertama adalah untuk mewujudkan siswa yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Jadi harapan kita adalah mewujudkan siswa-siswa yang merdeka baik itu merdeka secara dengan disiplinnya maupun merdeka dalam belajarnya. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi budaya positif itu sebenarnya adalah hal-hal positif yang berhubungan dengan karakter anak-anak, ya Bu. Jadi yang akan kita kerjakan di budaya positif ini adalah menumbuhkan sifat-sifat atau karakter yang baik kepada peserta didik. Lanjut, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Mengapa kita mau melakukan ini? Terkadang kita itu melakukan sesuatu karena ada beberapa dorongan. Yang ingin kita terapkan ke anak-anak juga sama seperti itu. Jadi ketika anak-anak melakukan sebuah kebaikan, itu ada motivasi dari dirinya anak-anak sendiri, bukan karena sebuah penghargaan atau sebuah hukuman. Aku takut nanti kalau nggak sekolah dihukum sama bu guru. Nanti kalau aku nggak hafalan, aku nggak diberi hadiah, nggak diberi penghargaan. Nah, kita ubah pemikiran anak-anak agar hukuman penghargaan itu menjadi sebuah motivasi dari dalam dirinya anak-anak sendiri itu bagaimana sehingga anak-anak itu melakukan semua apa yang dilakukan itu merasa nyaman, terus memang termotivasi dari dirinya sendiri sehingga bukan sebuah paksaan. Karena sebuah paksaan itu akhirnya memang kurang bagus di hasilnya, ya. Karena kalau tidak sesuatu itu tidak terlaksana, misalkan aku ben nggak dihukum, nanti kalau tidak ada hukuman maka dia akan kembali lagi ke karakter yang di awal itu. Nah, ada 3 motivasi perilaku dari manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, tadi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini yang ingin kita capai untuk anak-anak itu yang mana, teman-teman? Dari ketiga ini kira-kira yang kita harapkan dari anak-anak itu mereka itu mendapatkan motivasi perilaku yang baik itu dari apa? Yang ketiga ini menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah yang kita harapkan. Karena memang kalau kita anak-anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri, maka insya Allah mereka akan membiasakan budaya positif ini
dari dalam dirinya, bukan dari motivasi eksternal, sehingga agak terpaksa begitu ya. Tujuan dari disiplin positif sendiri adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, jadi yang ketiga tadi untuk mewujudkan yang nilai-nilai tadi ada untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan demikian mereka akan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam dirinya anak tersebut yang memiliki dampak yang jangka panjang. Jadi kalau motivasi diri dari diri sendiri itu dampaknya itu sangat panjang. Insya Allah nanti bisa terbawa sampai tua, sampai nenek-nenek. Sehingga kalau eksternal itu biasanya dampaknya lebih pendek. Sehingga kalau tidak ada, misalkan tidak ada hukuman atau tidak ada penghargaan, maka anak tersebut akan kembali lagi ke perilaku yang semula, yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Jadi itu tujuannya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, Bu Nini, Bu Fitri? Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan yang tertulis. Jadi keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas seperti itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita selama ini aturan kelas atau kesepakatan. Kalau aturan itu bentuknya seperti terlalu mengikat ya, terlalu seperti menjustin anak harus seperti ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita memotivasi anak-anak. Jadi anak-anak kita kumpulkan misalkan ya di awal-awal seperti ini. Nah mungkin yang teman-teman TKB itu yang sudah bisa diajak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak kita ajak mencari kesepakatan teman-teman. Kita cari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau aturan kelas kita apa kita. Jadi anak-anak disuruh menyebutkan misalkan dari Mbak Isma, Mbak Nunu, Mbak Nur, Mbak Afifah, apa kesepakatannya, misalkan datang tidak terlambat Bu Yanti, oh iya, terus apalagi. Nah itu anak-anak kita pahamkan kalau itu muncul dari dalam diri anak-anak, maka anak-anak harus sepakat. Nanti setelah terakhir anak-anak harus sepakat bahwa ini adalah kesepakatan kita bersama dan sehingga tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada konsekuensinya seperti itu. Jadi bukan hukuman tapi konsekuensi. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas harus disepakati sehingga harus dilakukan oleh warga kelas. Warga kelas itu siapa ya? Anak-anak itu. Sehingga kemudian kita selanjutnya adalah meninjau kembali bagaimanakah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu, apakah sudah terlaksana dengan baik atau masih banyak yang melakukan tidak taat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi ada konsekuensinya. Nah berikutnya ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua penguasaan atau pengakuan,
Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kebebasan atau pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Insya Allah kita semua punya seperti ini, ya. Jadi punya kebutuhan dasar. Anak-anak pun juga sama, memiliki kebutuhan dasar yang sama seperti kita. Dia butuh bertahan hidup, misalkan sehat, kemudian punya rumah untuk tempat tinggal, kemudian ada makanan yang setiap hari bisa dikonsumsi, seperti itu. Kemudian untuk penguasaan atau pengakuan, anak-anak butuh diakui, butuh memiliki penguasaan juga. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu. Jadi untuk mencapai sesuatu, anak-anak butuh pengakuan dari kita semua sebagai gurunya. Kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan psikologis seperti butuh disayangi, berteman, berkeluarga, ya, butuh keluarga, kemudian teman kerja. Kalau kita guru ini butuh teman kerja, kalau anak-anak ya butuh disayangi, butuh teman, ya. Jadi kita sebagai fasilitator, sebagai guru, maka kita juga harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita tanpa memandang tanpa memandang anak ini seperti apa, anak itu seperti apa. Jadi insya Allah semuanya adalah sama. Yang keempat adalah kebebasan atau pilihan. Anak-anak bebas menginginkan pilihannya, mencoba-coba hal yang baru dan menarik. Sama, kita juga punya pingin bebas, ya. Kita juga punya bebas. Anak-anak pun juga pingin kebebasan, punya pilihan. Misalkan saja kalau dalam pembelajaran anak-anak kita berikan pilihan, ayo mau mengerjakan apa, seperti itu, biar anak-anak nyaman dalam mengerjakan tugasnya. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari seperti kesenangan, bermain, tertawa, seperti itu, ya. Jadi anak-anak juga butuh kesenangan, guru juga butuh kesenangan, karena itulah sifat dasar dari manusia. Yang berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Seorang guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini agar lebih efektif. Belajarnya berpusat pada anak, memerdekakan anak, dan memandirikan murid. Maka seorang guru perlu menerapkan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau tadi sudah kami sampaikan, kalau penghukum itu nanti sifatnya tidak bertahan lama. Jadi hanya jangka yang pendek sehingga anak bisa kembali lagi ke karakter semula. Kemudian membuat merasa bersalah juga begitu. Nah, posisi kontrol 5 ini adalah yang tadi ya sudah sampai membuat merasa bersalah. Pada posisi ini kita sebagai guru itu akan melakukan suaranya lembut sehingga terlihat suasana yang ini membuat orang itu tidak nyaman. Jadi membuat merasa bersalah itu ya misalkan Mas Sakit, tadi kamu nangis kenapa? Kok nangis? Aja nangis, ya. Jadi nyapa kok nangis hari ini? Kita beri pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak itu sehingga merasa bersalah, seperti itu. Kemudian posisi teman. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu ada posisi teman-teman. Posisi ini berupaya mengontrol murid, bisa menjadi negatif, juga bisa positif, terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Ternyata posisi teman itu ada segi negatifnya juga, nih guru. Jadi kadang itu kalau teman dia akan jaga nih, istilahnya jaga nih ya. Jaga nih kita, jaga nih bu guru, engkau karo bu guru paling ya guru ngene tok. Nah, itu kurang bagus juga, sehingga nanti kalau tidak ada bu guru, nah anak itu bisa kembali lagi ke karakter yang semula. Pada posisi pemantau, posisi pemantau ini seorang guru memantau atau mengawasi sehingga bertanggung jawab dengan yang diawasi, sehingga perlu catatan, stiker, daftar cek. Jadi memantau ketika anak-anak melakukan misalkan karakter yang kurang baik, ya, budaya positif yang tidak baik, bu guru itu memantau. Oh, itu kemarin begini. Kemudian kita membuat catatan seperti itu.
Sedangkan yang kelima, nah ini yang kelima ini adalah posisi manajer. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid untuk mengajak mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Anak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jadi pada posisi ini kita itu mengajak anak-anak itu untuk bertanggung jawab karena perilakunya. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, nah anak-anak diingatkan, nah kamu hari ini kok terlambat. Padahal kesepakatan kita adalah datang tidak terlambat. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Setelah ini apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu ya. Jadi diajak bermusyawarah dari kelalaiannya tadi. Restitusi segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka, mau untuk mempermudah para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya. Maka ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 segitiga restitusi. Nah bentuknya seperti ini. Menstabilkan identitas ada di garis bawah, kemudian di garis miring yang sebelah kanan adalah validasi tindakan yang salah, dan yang kiri adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita anak itu mendapatkan masalah, kalau mungkin anak SMA, SMP, SD itu masih bisa kita kondisikan seperti ini. Jadi berurutan ini seperti itu. Jadi kalau TK ya kita sesuaikan bahasanya dengan bahasa anak-anak TK ya, seperti itu. Yang tadi yang di bawah sendiri, yang garis segitiga yang bawah itu menstabilkan identitas, merupakan bagian dasar dari segitiga. Tadi tepatnya di paling dasar ya. Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika mereka melanggar peraturannya, mereka sedang mencari perhatian untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka akan membuat anak itu dalam posisi gagal. Untuk itu, agar menjadi reflektif, kita harus meyakinkan anak dengan kalimat-kalimat, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, nah wajar, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bu Erni dulu ya pernah melakukan kesalahan, misalkan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik. Jadi biar anak-anak itu tidak takut atau kemudian malah melarikan diri dari bu gurunya. Jadi kalimat ini bisa dirubah-rubah, kalimat yang ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu apa. Kalau anak TK ya tidak mungkin sama kalimatnya dengan anak SMP, anak SMA, anak SD, nggak sama. Harus kita cari bahasa yang tepat untuk bahasa anak. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori-teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif, yaitu mengenali tujuan dari setiap tindakan. Mungkin kita tidak suka melihat anak itu nangis, merengek-rengek, apalagi kalau seperti ini pas tahun ajaran baru itu banyak sekali anak-anak sing nangis, sing gak mau, sing nempel orang tuanya. Nah itu kita kurang suka ya. Mungkin seperti itu, pasti semuanya seperti itu. Namun kita juga harus bersikap juga memperhatikan mereka karena hal tersebut telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat yang bisa kita berikan misalnya ini, padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini, tapi kamu alhamdulillah tidak sampai seburuk itu, misalkan seperti itu. Tapi ini kayaknya kalau bahasa ini kurang pas kalau di TK,
Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kok kamu terlambat hari ini. Misalkan ibu ini lama tadi mandinya, ya. Kita tanyakan seperti itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu, nak, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita berikan ke anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan budaya yang kurang baik. Nah, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan yang segitiga yang paling kiri tadi. Pada posisi ketiga, teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi di sini anak itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Ketika langkah 1 dan 2 tadi telah tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan berikut yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan keyakinan seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Misalkan, nah setelah kamu melakukan kesalahan tadi, kira-kira bayanganmu itu nanti kamu mau seperti apa selanjutnya? Kamu mau membayangkan kamu pengennya kelas kita nanti seperti apa? Nah, kalau kamu memang seperti, misalkan anaknya, saya pengen kelas kita seperti ini Bu Arni. Nah, kalau kamu punya bayangan seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita banyak komunikasi, kita gali apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak-anak itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, maka guru dapat membantu anak-anak fokus pada gambaran tersebut. Jadi semua anak itu sebenarnya punya pandangan, punya bayangan, sebenarnya pengen memiliki karakter yang baik, ya, seperti apa yang kita harapkan. Jadi tinggal kita bagaimana memotivasi anak memunculkan budaya positif itu sehingga anak-anak bisa melakukannya memang termotivasi dari dirinya sendiri. Nah, itu teman-teman yang saya sampaikan tentang budaya positif, dan alhamdulillah semoga apa yang saya dapatkan ini bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Terima kasih. Salam guru penggerak.